Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur kita boleh kembali bertemu dalam renungan harian yang disediakan oleh Gereja Kristus Ketapang. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Tuhan begitu baik bagi kami sehingga kami boleh menjalani hari yang baru. Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan sedikit. Berkati kami dengan segala hikmat sehingga apa yang kami renungkan boleh menjadi berkat bagi kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini perenungan firman Tuhan saya beri tema terjadi atas izin Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini diambil dari Ayub pasal 18 ayat 1 sampai 21. Karena cukup panjang, saya hanya akan membacakan dari ayat 1 sampai ayat 4 saja. Silakan selebihnya Bapak Ibu boleh membacanya sendiri di rumah. Ayub pasal 18 ayat 1 sampai 4. Demikianlah firman Tuhan. Maka Bildad orang Suah menjawab, "Bilakah engkau habis bicara? Sadarilah, baru kami akan bicara. Mengapa kami dianggap binatang? Mengapa kami bodoh dalam pandanganmu? Engkau yang menerkam dirimu sendiri dalam kemarahan. Demi kepentinganmu kah bumi harus menjadi sunyi dan gunung batu bergeser dari tempatnya?" Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya yakin di antara kita juga memiliki satu konsep yang banyak diterima oleh orang di dunia. Yaitu bahwa hal buruk hanya akan terjadi pada orang yang jahat dan hal baik hanya terjadi pada orang yang baik. Orang baik tidak mungkin Tuhan izinkan mengalami hal yang buruk dalam hidupnya. Maka jika hidup kita terus-menerus mengalami dan ditimpa oleh hal-hal yang buruk, orang akan mempertanyakan, kejahatan apa yang kita telah lakukan? Apakah hidup kita jahat sehingga Tuhan menghukum kita? Bapak Ibu Saudara, konsep ini juga yang terjadi pada Ayub. Di dalam bagian yang kita baca tadi, adalah sanggahan yang disampaikan oleh Bildad. Dia adalah sahabat Ayub. Bildad mengeluarkan sanggahan atas keluhan dan juga pembelaan Ayub tentang hidupnya yang benar di hadapan Allah, tetapi Allah tetap izinkan terjadi bencana dalam hidupnya. Sebagai seorang teman, Bildad tidak menasehati dengan kasih, tapi justru di tengah kondisi hidup Ayub yang seperti itu, dia mengatakan konsep penderitaan terjadi hanya pada orang yang jahat di mata Tuhan. Dan itu terjadi pada diri Ayub. Sehingga di ayat 2, Bildad bilang begini dan menegur Ayub. Menyuruhnya untuk sadar. Seakan-akan Bildad mau ngomong, Ayub, Ayub, jangan menganggap dirimu orang benar. Sebab apa yang terjadi justru memperlihatkan kamu sebagai orang yang fasik, yang tidak kenal Allah, yang binasa karena dosa. Bapak Ibu Saudara, konsep yang Bildad sampaikan di pasal 18 ini tentang penderitaan yang akan dialami oleh orang-orang yang jahat di mata Tuhan. Memang pasti akan ada hukuman bagi orang fasik. Tidak salah itu. Tuhan tidak akan tinggal diam terhadap kehidupan orang fasik. Namun kenyataannya tidak selalu yang namanya penderitaan yang dialami oleh manusia adalah hukuman dari Tuhan. Segala penderitaan bisa terjadi atas seizin Tuhan. Tetapi bisa Tuhan pakai untuk menyatakan maksud dan tujuan Tuhan. Menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam setiap penderitaan yang manusia alami. Ketika Tuhan Yesus menerima penderitaan yang bahkan membawanya sampai mati di atas kayu salib, itu bukan terjadi atas karena Yesus berdosa. Bukan terjadi karena Yesus jahat. Tetapi itu semua terjadi karena dia menerima untuk menyatakan maksud kasih Allah. Dia menerima kematian di atas kayu salib supaya manusia yang berdosa boleh selamat. Supaya manusia yang berdosa boleh percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka selamat. Bapak Ibu Saudara, jika hari ini hidup kita mengalami penderitaan,
yang terjadi atas izin Tuhan. Belum tentu itu karena kita berdosa. Bisa jadi itu menjadi satu cara Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam penderitaan kita. Kita tidak mengerti, tetapi Tuhan tahu apa yang Dia izinkan terjadi. Dan Tuhan tahu apa yang Dia ingin lakukan dalam hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita bersandar kepadanya, percaya akan anugerah-Nya, dan menuntun kita untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kiranya Tuhan boleh menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa kehidupan kami tidak pernah lepas dari masalah dan kesulitan. Mungkin ada di antara kami yang saat ini bergumul dalam penderitaan, sakit penyakit, masalah keluarga, pergumulan ekonomi, dan lain sebagainya yang tidak mampu kami katakan keluar. Terkadang mungkin ada di antara kami yang merasa ini menjadi satu hukuman yang terlalu berat. Padahal itu bukanlah hukuman dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ajarlah kami untuk melihat setiap penderitaan dengan mata Tuhan. Untuk bersandar pada setiap pergumulan yang kami hadapi. Untuk tetap teguh di dalam iman kepada Tuhan. Dan Tuhan, izinkanlah kami untuk tetap beriman di tengah segala penderitaan yang Tuhan terjadi dalam hidup kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.